yang ditetapkan oleh Allah agar Nabi Muhammad bermunajat di situ. Tempat itu adalah tempat yang tidak ada seorang pun bisa nembus, baik dari seluruh para nabi ataupun malaikat terdekat sekalipun dengan Allah, nggak bisa mencapai lokasi itu. Seperti siapa? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu ketika mendampingi Nabi Muhammad dari bumi hingga sampai langit ke-1, langit ke-2, langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 kemudian Nabi Muhammad menuju lokasi munajat itu malaikat Jibril udah gak bisa ikut lagi sampai Nabi Muhammad nanya, Jibril kenapa kamu enggak ngikut saya lagi? Apa katanya malaikat Jibril? Muhammad, kalau saya ngikut kamu terus nanti kamu akan melihat sayap-sayap ini terbakar. Kenapa? Dimensi ini bukan dimensi saya lagi. Saya masih bisa kalau turun langit bumi fasal wati satu. Tapi menuju wilayah yang bukan dimensi saya itu gak bisa saya Muhammad. Nah cuma kamu bisa. Hebatnya Nabi Muhammad itu malah bisa. Makanya Allah bilang subhanahu. Hebat betul, luar biasa Allah kan. Bukan dari sisi waktu saja, tetapi sampai seorang manusia yang umumnya manusia itu jangankan ke langit ke-7, langit ke-1 aja sudah megap-megap, nggak bisa bernafas. Kan bukan dimensinya manusia. Kalau langit ke-1 itu di sana udara hampa, baru naik ke atas itu sudah nggak bisa nafas. Tapi Nabi Muhammad kok bisa ke situ? Ya subhanallah, Allah itu maha luar biasa, maha luar biasa. Dari sisi dimensi sudah tidak bisa dijangkau akal, kemudian apalagi dari sisi waktu yang begitu cepat. Tapi yang harus dipahami, Isra Mi'raj itu Allah ingin mempertontonkan ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Bukan Nabi Muhammad sudah datang ke tempat di mana Allah berada. Makanya jangan terprovokasi sama ceramah-ceramah tiap tahun mengadakan peringatan Isra Mi'raj, tapi nggak paham-paham kalau Allah itu ada di atas. Memangnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad datang ke tempatnya Allah, ada lucu ya. Ini paham gimana kalau bukan mujassima. Itu namanya maqam munajat, tempat atau titik di mana Rasulullah suruh bermunajat. Sama kayak kita ke Mekah itu loh, disebut rumahnya Allah di sana. Kemudian datang ke Mekah untuk haji umrah, namanya tamunya Allah. Baitul Mekahnya, Ka'bahnya disebut Baitullah. Itu titiknya di mana kita bermunajat yang ditetapkan untuk menjadi tamu Allah, bukan Allah di situ. Nabi Muhammad suruh ke sana, ya titiknya Nabi Muhammad untuk bermunajat, dengan bilang Allah di situ. Masalah nanti Nabi Muhammad di situ ternyata bisa melihat Allah misalnya dalam berbagai riwayat bermunajat, itu sah-sah saja. Tergantung Allah menghendaki kapan hijab itu dibuka. Makanya orang ahli surga itu besok bisa melihat Allah. Tapi jangan bilang Allah ada di surga. Allah berarti di surga, Pak. Buktinya orang ahli surga melihat Allah. Enggak. Di sini loh kita bisa melihat Allah. Kalau hijab itu, pembatas itu, satir itu oleh Allah disingkap, bisa. Tapi kan sama Allah nggak disingkap, maka nggak bisa melihat Allah. Terus jangan dipaksa-paksain pemahaman mujassima. Sampai ada yang berani bilang begini lagi, kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena Allah itu terlalu gede, terlalu besar. Gimana yang kecil mau melihat yang sangat besar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya kan mungkin yang kecil bisa melihat yang sangat besar. Jelas, ini kalau bukan menjadi hati-hati sama paham seperti ini. Makanya orang menyembah kepada Allah berarti syukur bi syai'an. Allahnya jangan disebutkan dengan apapun. Kemudian waktu menyembahnya juga jangan menyebutkan. Faham Allahnya sudah benar dari sisi akidah, tapi waktu beribadahnya sangat pula. Akhirnya menyebutkan Allah, disebut menyebutkan Allah karena seakan-akan ada
kita sembah seakan-akan. Itulah yang disebut dengan riya. Riya itu apa? Memamerkan ibadah kita. Ibadah kita dipamer-pamerkan, atau ingin dipuji selain Allah. Kalau ingin dipuji Allah namanya ikhlas. Tapi kalau ingin dipuji Allah selain Allah jadinya ya. Ada orang sholat nggak kepingin dipuji siapapun, yang diharap adalah ridhonya Allah, pujiannya Allah. Oh berarti apa? Ikhlas. Tapi beribadah yang diharap adalah ridhonya makhluk. Wah, riya. Riya itu bisa disebut syirik, cuman namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, samar sekali. Kalau orang sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi di lama-lamain bilang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sampai sujud lama. Ternyata bukan ingin dipuji oleh yang maha luhur, tetapi ingin dipuji yang makhluk yang hina-hina ini. Ya, berarti apa? Kalau bukan riya, bukan menyebutkan Allah secara tersembunyi, samar betul itu. Cuma ulama bahas nanti, ulama batin. Kalau nggak mau nyebut ulama tasawuf, orang sekarang ini sudah framing di media sosial, dibikin anti sama tasawuf. Nanti kalau ada apa-apa bilang, jangan ikut itu, sufi itu. Memangnya kenapa? Bagus betul kalau sufi. Orang sekarang itu dibikin takut sama sufi. Sufi bagus. Orang ini tidak mau istilahkan sufi dan tasawuf, tapi bilangnya tazkiyatun nufus. Apa bedanya ya? Tazkiyatun nufus itu membersihkan hati, jiwa. Tasawuf itu membuat hati menjadi bening, ya. Tasawuf itu membuat hati menjadi bening. Kalau tazkiyatun nafas membuat jiwa menjadi bersih. Ya, sama saja. Ya, cuma istilah saja. Nah, namanya sofa. Sofa itu jernih. Maksudnya hati membuat dibikin jernih. Kenapa? Karena kalau badan ini bisa kotor, maka hati pun bisa kotor. Ya. Caranya bagaimana nanti diajarkan oleh ulama tasawuf. Bagaimana hati ini jangan kotor, sebagaimana badan juga jangan kotor. Kalau kotor ya dibersihkan. Kalau yang bikin kotor badannya kan ya kotoran macam-macam. Kalau kena cat, cara bersihkannya ini. Kalau kena ini, cara bersihkannya begini. Kalau cara ini, cara bersihkannya begini. Nah, hati kita juga bisa kotor. Kotornya itu bisa disebabkan karena iri, hikit, hasud, sombong, riya, sum'ah, macam-macam, ujub, ya. Itu yang bikin kotor apa? Hati. Nah, ulama mengajari bagaimana caranya hati ini tidak menjadi kotor. Diajari. Makanya repot itu. Memang pikiran gampang ya, gampang tapi bagi orang yang Allah mudahkan. Tapi kalau nggak dimudahkan, sholat mau khusyuk aja. Satu kali saja sholat itu pengen khusyuk. Kalau Allah mudahkan nggak bakalan bisa. Allah qad aflahal mu'minun. Allah bilang sungguh beruntung orang yang khusyuk. Tapi kepingin khusyuk itu subhanallah luar biasa. Makanya sebelum sholat minta kepada Allah agar dihindarkan dari gangguan setan yang bikin gak khusyuk. Rabbi a'udzubika min mazalis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Minta dihindarkan dari gangguan setan. Cuma kadang-kadang yang nanya, ditanya pula dalilnya. Adakah hadisnya sebelum sholat baca Rabbi a'udzubika min mazalis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kan minta dia sebelum sholat, ya Allah aku berlindung kepadamu dari gangguan setan, jangan sampai setan itu datang mengganggu. Minta. Dan itu ditanya dalilnya. Adakah dalilnya minta berdoa seperti itu? Wah, repot kali ya. Mau doa itu ditanya dalilnya. Ada lagi yang doa sebelum sholat itu ilahi anta maksudi wa ridha ludi. Wahai Tuhanku, Engkau adalah yang saya tuju
dan ridho yang saya harapkan. Maksudnya melapangkan hati, biar ibadah ini hanya tujuannya kepada Allah dan mengharap ridhonya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau yang saya tuju dan ridhomu yang saya harapkan. Baru kemudian Allahu Akbar. Tapi ditanya ilahi sini dia luar biasa. Ya sah-sah saja, itu kan secara ilmu syariat. Maksudnya ilmu syariat itu orang nanya hukum hal seperti itu ada dasarnya apa enggak. Yang lucu datang dari luar, entah pikirannya khusyuk atau apa, pokoknya masih baru jalan. Sebenarnya Allahu Akbar. Padahal untuk mengkonsentrasikan diri itu kan perlu proses. Apalagi kita habis beraktivitas di luar, habis bekerja, habis ini. Pikiran kita masih itu. Sementara ketika sudah masuk berada di tempat sholat, berusaha untuk menghilangkan itu semuanya dengan doa, dengan berbagai macam. Setelah bisa hilang, baru dimulai Allahu Akbar, sehingga bisa menghadirkan pada diri kita ini betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang maha agung ini jangan sampai dalam beribadah kepadanya kok ada yang kecil-kecil pun nyangkut pula di dalam, padahal sedang mau menghadap ke yang agung. Kok bisa yang agung hilang, malah yang muncul yang kecil. Wah, serempet. Itu aja prosesnya. Makanya gampang husnudzon kalau ada orang Allahu Akbar. Kenapa? Karena orang itu nggak betul-betul kepingin bisa hadir. Malah dibahas. Ada nggak itu Allahu Akbar? Lamnya itu dipandangkan. Soalnya hukumatnya itu setara, harusnya mat tabi'i. Kalau mat tabi'i kan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, kepanjangan menyampaikan Allah. Ya boleh saja kita dari sisi ilmu itu, tapi dari sisi hati bisa jadi dia lalu diterima. Karena Allah itu kan nengoknya hati. Allah itu yang ditengok apa? Hati. Nah hati itu gimana sekarang? Sekiranya tidak syirik, itu gimana? Sekiranya tidak menyebutkan Allah, gimana caranya? Sekiranya tidak di dalam beribadah itu tidak pamer, itu gimana caranya? Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak sombong, tidak punya penyakit-penyakit yang bikin kotor-kotor, gimana caranya? Dan itu yang wala tusyriku bihi syai'a. Kalian menyembahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ya, itu yang perlu dipahami. Kalau yang hanya zahir itu malah kadang tidak menyekutukan, cuma persepsi kita aja yang menyekutukan. Kayak ada orang ziarah kubur, di kuburan kemudian berdoa, mudah-mudahan yang nengok ngapain di minta-minta di atas kubur. Sudah syirik. Ini yang namanya penyembah kubur. Itu kan pandangan zahir. Kayak orang di atas kuburan, dikira minta ke kuburan, maklumlah. Di depan orang lain kalau kita gini-gini dikira minta ke dia. Tapi kan hatinya hubungannya ke siapa? Ta'alluqnya orang tersebut kepada siapa? Kalau dia kepada orang yang diminta yang di depannya, jelas pasti. Kalau di dalam kuburan kemudian dia meminta kepada si fulan, mungkin nabi, mungkin wali, mengesampingkan Allah, syirik kan? Jelas syirik. Tapi kalau dalam hatinya Allah, hatinya apa? Allah. Cuma kenapa? Oh di situ. Karena betapa senangnya ketika kita berdoa berdekatan dengan kekasih-kekasih Allah. Yang senang betul. Kayak ada keyakinan bahwa doa itu mustajab. Kan gitu. Jadi mustajab itu lebih muncul biasanya forum berjamaah. Ketika di tempat di situ banyak orang soleh, kemudian ada orang soleh berdoa Allah, kemudian kita amin. Kok ada rasa bahwasannya doa ini bakalan mustajab.
Padahal gak ada dia sama gak ada dia, Tuhan kita tetap sama, Allah. Tapi kenapa kok perasaan itu bisa muncul ketika bersama dengan dia? Bahkan ketika kita berdoa, Allahumma ya Allah, yassir umurna, tahu ada orang soleh mengaminkan, amin. Kita jadi yakin kalau sholat doa itu semakin bakalan kabul. Padahal kita juga minta ke Allah, bukan minta ke dia. Cuma rasa itu mah belum pede, apa menjadi pede. Aku ya, nah ini baru ini aja udah jam 1 ya, ada jam 1 ya, lewat. Nah, kita belum bisa bahas macam-macam. Nanti itu lewat ya, jam 1:15 ya, insya Allah pada pertemuan yang lain lagi nanti kita akan lanjutkan kembali. Alhasil ini kita baru bahas menyembah Allahnya saja sudah sesulit itu. Lalu kalau pun sudah baik nanti beribadah kepada Allah, itu pun belum tentu diterima oleh Allah untuk menjadi calon penghuni surga. Karena kita ternyata harus menjalankan perintah yang lain, apa? Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ternyata tidak cukup hanya beribadah kepada Allah dengan baik, tetapi kita perlu berbuat baik kepada orang-orang yang diwasiati oleh Allah. Prioritas Allah sebut pertama, wa bil walidaini, melekatkan kebaikan kepada orang tua. Yang pertama, setiap kebaikan lekatkan kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, orang-orang yang punya hubungan kerabat dekat, saudara kita sendiri, saudaranya ayah, saudaranya ibu, itu diprioritaskan dulu, baru nanti yang lain nanti sesuai yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36 ini. Insyaallah kita lanjutkan besok aja pada berikutnya, nanti mungkin terakhir di hari Kamis kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha